Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 247. Chapter 247 merebut daftar peringkat. Meskipun mereka merasa bahwa apa yang dikatakan si Feng itu logis, kekecewaan mereka masih tidak berkurang sedikit pun. Dari semua yang hadir, hanya semangat juang Aquaros yang benar-benar menyala. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar memahami arti kata-kata si Feng. Kekuatan yang bergantung pada diri sendiri daripada orang lain. Contoh terbaik untuk ini adalah si Feng yang berdiri tepat di depan mereka. Guildnya jelas sangat lemah. Namun, dia berhasil mencapai banyak hal yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh banyak guild kelas 1 dan bahkan super guild. Akibatnya, dia membuat semua orang percaya bahwa ada kekuatan misterius yang diam-diam mendukungnya dari belakang. Namun, apa kenyataannya? Dengan hanya bergantung pada dirinya sendiri, si Feng telah menciptakan keajaiban. Dia bahkan telah membuat semua orang kewalahan di lelang Blackwing, menyebabkan sensasi. Karena si Feng mampu melakukan hal seperti itu, mengapa dia tidak bisa melakukannya juga? Pada saat ini, Aquaros benar-benar menganggapnya menggelikan ketika dia mengingat bagaimana dia bermaksud memanfaatkan kekuatan misterius di belakang si Feng untuk membuktikan dirinya kepada orang tuanya dan semua orang di Twilight Echo. Black Flame benar, seberapa kuat sebuah persekutuan, tidaklah penting. Seberapa kuat kita, diri kita sendiri, adalah poin yang krusial. Karena kita telah bergabung dengan Zero Wing, biarlah kita menjadi orang yang mengubah cara orang lain memandang Zero Wing, Aquaros menjelaskan dengan lantang, sepenuhnya setuju dengan pendapat si Feng. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Aquaros, tapi semangat juang yang membara terlihat tumbuh di mata mereka. Benar sekali, mereka awalnya bermaksud untuk memulai dari awal. Sekarang mereka memiliki taipan kaya seperti si Feng yang mendukung mereka, apalagi yang harus mereka takuti. Perkembangan persekutuan terutama bergantung pada sumber daya keuangan. Faktor yang tersisa adalah kehadiran para ahli untuk memimpin persekutuan dalam menyerang ruang bawah tanah tim dan menyelesaikan epic quest yang tidak mungkin diselesaikan. Mereka pasti akan mengubah Zero Wing menjadi guild nomor 1 di White River City. Pada saat ini, si Feng mengirim pesan Fire Dance dan yang lainnya. Kamu bisa mulai sekarang. Segera, si Feng menerima balasan. Dimengerti. Setelah melihat pesan ini, tatapan si Feng beralih ke semua orang yang hadir di ruang rapat. Dia kemudian mengumumkan dengan lantang, saya tahu bahwa beberapa dari Anda masih memiliki kekhawatiran, jadi saya akan memberi Anda sedikit kejutan. Aku akan membiarkan kalian semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa itu Zero Wing. Petik 2. Pemahaman yang lebih baik tentang Zero Wing. Apakah persekutuan ini masih memiliki rahasia? Petik 2. Semua orang menjadi bingung dengan kata-kata si Feng. Segala sesuatu tentang persekutuan ini jelas dalam satu pandangan, jadi rahasia apa yang mungkin ada? Satu-satunya hal yang mungkin dirahasiakan adalah sumber keuangan persekutuan yang menakutkan. Dengan kekayaan sebesar itu, mereka seharusnya tidak memiliki masalah untuk mendapatkan berbagai manfaat kesejahteraan yang akan diterima para pemain setelah bergabung dengan persekutuan. Selain itu, Black Flame adalah kepala penempa kerajaan Star Moon yang diakui secara publik. Di masa depan, anggota persekutuan tidak akan kekurangan senjata dan perlengkapan untuk digunakan. Namun, ini seharusnya tidak dianggap sebagai rahasia, bukan? Setiap orang dapat melihat daftar peringkat kota Sungai Putih sekarang, kata si Feng lembut. Daftar peringkat. Semua orang segera memanggil daftar peringkat untuk melihatnya. Apakah ada yang salah dengan daftar peringkat? Saya ingat ketika saya datang ke White River City, pemain teratas di daftar peringkat adalah Lone Tyrant. Saat itu, dia baru berada di level 15. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi level 19? Apakah sistem membuat kesalahan? Tidak, itu tidak benar. Lihat ide pemainnya. Ini bukan Lone Tyrant. Petik 2. Ini mungkin bukan kesalahan sistem. Lihat, 8 pemain teratas semuanya telah diganti. Bahkan pemain di tempat ke-8 adalah level 18 sekarang. Lone Tyrant masih level 15, dan dia berada di peringkat ke-9 sekarang. Bagaimana ini mungkin? Level 18. Bukankah level ini terlalu berlebihan? Bahkan di Kekaisaran Badai, pemain dengan level tertinggi hanya di level 16.
Bagaimana bisa White River City memiliki 8 pemain yang berhasil melampaui pemain teratas di Kekaisaran Badai? Petik 2. Tunggu, semua pemain ini berasal dari persekutuan yang sama, dan nama persekutuan disebut Sayap 0. Petik 2. Semua orang tercengang ketika mereka menemukan perubahan dalam daftar peringkat. Mereka gemetar, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. 8 pemain ini sebenarnya adalah anggota guild mereka. Namun, hati setiap orang dipenuhi dengan pertanyaan. Jika Zero Wing memiliki 8 ahli yang begitu kuat, mengapa persekutuan tetap tidak dikenal publik sampai sekarang? Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ini adalah kekuatan Zero Wing. Pada saat ini, Aquaros mulai memperbarui evaluasinya terhadap Si Feng dan persekutuan ini. Meskipun Zero Wing kecil, itu adalah kumpulan ahli. Kekayaan, tenaga kerja, dan akhirnya, ketenaran. Sebenarnya, Zero Wing memiliki fondasi yang diperlukan untuk menjadi persekutuan yang besar. Selama mereka mengelola manfaat persekutuan yang mereka tawarkan dengan benar, Zero Wing dapat dengan mudah menjadi persekutuan besar dalam waktu singkat. Tidak heran Si Feng terlihat begitu percaya diri. Sementara itu, saat Aquaros dan bawahannya terguncang karena penemuan baru mereka, seluruh kota Sungai Putih telah menjadi gempar. Lone Tyrant, yang telah memonopoli posisi pertama di daftar peringkat White River City selama ini, sebenarnya telah dikeluarkan oleh orang lain. Selain itu, dia tidak hanya diusir oleh 1 orang, tetapi oleh 8 orang. Kemunculan mendadak dari 8 pemain ini membuat kejayaan Lone Tyrant sebelumnya terlihat seperti lelucon. Seolah-olah 8 pemain ini hanya menyerah pada Lone Tyrant sebelumnya, seperti bagaimana orang dewasa memanjakan seorang anak kecil. Sekarang, bagaimanapun, mereka tidak lagi membiarkan Lone Tyrant mengikuti keinginannya. Jika tidak, bagaimana mereka menjelaskan situasi ini di mana 8 pemain langsung mengambil 8 tempat teratas di daftar peringkat? Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, mereka terus-menerus menyembunyikan level mereka. Orang-orang ini tidak manusiawi. Sampah. Tempat pertama adalah level 19, dan bahkan tempat ke-8 adalah level 18. Saya baru berhasil mencapai level 13 setelah bekerja sangat keras. Apakah mereka mencoba membuatku putus asa? Petik 2. Dewa, bawa aku, tolong. Dukungan seperti apa yang dimiliki Zero Wing ini? Bukankah mereka sedikit terlalu luar biasa? Apakah beberapa kekuatan besar berencana untuk mendirikan benteng di White River City? Petik 2. Banyak pemain di wilayah kota Sungai Putih diaduk oleh insiden ini. 8 posisi teratas di daftar peringkat sebenarnya diambil alih oleh satu persekutuan, bisa dibayangkan betapa kuatnya persekutuan ini. Bahkan Ouroboros, persekutuan nomor 1 di kota Sungai Putih, tidak sekuat itu. Banyak pemain independen mulai bertanya-tanya tentang jenis guild Zero Wing itu. Bahkan ada beberapa pemain independen yang sempat bertanya langsung bagaimana mereka bisa bergabung dengan Zero Wing di forum publik. Lagi pula, dengan monster leveling seperti itu di persekutuan, bukankah mereka juga akan bisa naik level seperti roket jika mereka bergabung? Tiba-tiba, Zero Wing menjadi topik terpanas bagi setiap pemain di White River City, dan banyak yang menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan persekutuan semacam itu. Meskipun pemain independen terpesona oleh Zero Wing, berbagai guild besar, di sisi lain, sedang pusing memikirkannya. Mereka tidak menahan diri untuk menyelidiki persekutuan baru ini yang tiba-tiba muncul dan juga 8 pemain teratas di daftar peringkat. Namun, informasi yang mereka terima membuat Zero Wing terlihat lebih misterius, karena mereka gagal menemukan siapa pemimpin guild Zero Wing itu. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa tarian api pernah menduduki tempat pertama di daftar peringkat kota Sungai Putih. Selain itu, 7 pemain lainnya juga pernah berada di antara 10 besar daftar peringkat. Sementara itu, ke-8 pemain ini memiliki kesamaan poin. Ke-8 pemain ini telah menghilang dari mata publik untuk beberapa waktu sekarang. Sebelumnya, semua orang berasumsi bahwa mereka diam karena disusul dalam daftar. Namun, kenyataannya adalah bahwa para pemain ini dengan sengaja menyembunyikan diri mereka sendiri hanya untuk menghindari penemuan sampai sekarang. Tanda hubung. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi di sini? Lone Tyrant melihat daftar peringkat, berteriak, dari mana cacingan ini keluar. Pada saat ini, tidak ada yang lebih memalukan bagi Lone Tyrant selain posisinya di daftar peringkat. Kemuliaan masa lalunya sudah tidak berharga sekarang. Sebaliknya, dia telah menjadi bahan tertawaan semua orang di White River City. Guild Leader, aku sudah menyelidiki para pemain ini. Sepertinya semuanya terkait dengan Ye Feng. Selain itu,
Saya juga mencari Zero Wing di Asosiasi Petualang. Persekutuan baru saja terdaftar, dan mungkin saja itu adalah persekutuan yang dibentuk oleh Ye Feng sendiri, kata seorang ranger. Baik sekali. Pada awalnya, saya pikir dia telah menyembunyikan dirinya dari kesadaran diri setelah saya memberikan hadiah kepadanya. Namun, sepertinya dia meremehkanku. Karena dia keluar untuk menamparkan wajahku, dan bahkan telah memulai persekutuan di kota Sungai Putih, aku akan membuatnya menyesali keputusannya. Segera cari tahu semua anggota yang tergabung dalam Guild Ye Feng. Aku ingin persekutuannya dihancurkan. Lone Tyrant berteriak saat dia mengumumkan perintah ke seluruh persekutuan. Dia harus menghancurkan persekutuan ini dan meratakan Si Feng dengan segala cara. Tidak hanya dia melakukan ini untuk dirinya sendiri, itu juga perintah dari sosok yang perkasa itu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 248. Chapter 248 luar biasa dimulai dari biasa. Lone Tyrant bukanlah satu-satunya orang yang marah dengan masalah daftar peringkat. Persekutuan lain di White River City juga sangat marah. Daftar peringkat adalah tempat bagi persekutuan seperti mereka untuk meningkatkan reputasi mereka. Meskipun metode periklanan seperti itu tidak seefektif mendapatkan penyelesaian pertama dari Dungeon, jika mereka dapat menempati daftar peringkat untuk waktu yang lama, itu masih akan membawa efek yang signifikan. Sekarang, bagaimanapun, Zero Wing menduduki 8 dari 10 posisi teratas, dan banyak persekutuan tidak puas atas monopoli Zero Wing dari daftar peringkat. Guild ini tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa mengundang ketua Guild Zero Wing dan memberinya sebagian dari pikiran mereka untuk menghilangkan ketidakpuasan mereka. Tanda hubung. Di peta tingkat 18 Gunung Pyroxene, tim elit beranggotakan 20 orang saat ini sedang membersihkan monyet batu berlengan 6 tingkat 18 di sini. Monyet batu berlengan 6 adalah monster dengan tubuh besar. Meski tingginya 2 meter, gerakan mereka sangat lincah. Pertahanan fisik mereka sangat tinggi, dan satu-satunya kelemahan mereka adalah ketahanan keterampilan jiwa mereka yang rendah. Karenanya, menggunakan serangan keterampilan jiwa skala besar melawan monster-monster ini akan sangat efektif. Selain itu, monyet batu bersenjata 6 hidup berkelompok di gunung ini, dan pemain dapat dengan mudah memikat kelompok dan segera membegal mereka. Snow, daftar peringkat telah ditempati oleh Zero Wing. Apalagi level mereka semua sangat tinggi. Akan sangat sulit bagi kami untuk mengejar mereka. Itu benar-benar membuat Anda bertanya-tanya bagaimana mereka berhasil naik level begitu cepat. Zhao Yueru saat ini duduk di atas batu, beristirahat saat dia mengisi kembali mananya. Setelah menerima laporan dari bawahannya dan segera melihat daftar peringkat, dia langsung terkejut dengan apa yang dia temukan. Sebagai pemain yang awalnya berada di peringkat 10 besar dari daftar peringkat, Zhao Yueru tahu dengan sangat jelas seberapa besar celah yang ada antara level 15 dan level 18. Paling tidak, dia perlu menghabiskan seminggu lagi untuk leveling sebelum dia bahkan bisa mencapai level 18. Ini setara dengan mengatakan bahwa 8 pemain ini akan tetap berada di daftar peringkat paling sedikit seminggu lagi. Namun, ini dengan asumsi mereka tidak melakukan apapun selama seminggu penuh. Jika mereka terus leveling dan naik level dengan kecepatan mereka saat ini, siapa yang tahu kapan akan ada perubahan ke posisi 8 teratas. Seperti yang diharapkan, mereka sangat kuat. Bahwa Ye Feng juga memiliki ambisi yang cukup besar, meskipun dia biasanya tidak menonjolkan diri. Sepertinya dia akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan sekarang. Gentle Snow tidak merasa terkejut saat melihat ide dari 8 pemain teratas. Snow, apakah kamu sudah mengetahuinya selama ini? Zhao Yueru bertanya, bingung. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kemampuan Si Feng. Kekuatan Si Feng, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan observasi berada di atas rata-rata, namun, sifat-sifat ini saja tidak cukup baginya untuk mendirikan persekutuan. Mendirikan persekutuan tidak semudah memainkan permainan rumah karena membentuk persekutuan menandakan niat seseorang untuk bersaing memperebutkan dominasi dengan persekutuan lain. Untuk persekutuan kecil seperti Si Feng, mempertahankan profil rendah akan lebih bermanfaat. Jika mereka melakukannya, sebagian besar persekutuan besar tidak akan terlalu memperhatikan mereka. Namun, sekarang setelah mereka melakukan hal yang sebaliknya, mereka secara praktis menyuruh persekutuan lain untuk mendatangi mereka. Setelah mereka memutuskan untuk menyembunyikan level mereka, kupikir level mereka tidak sesederhana itu. Ye Feng tidak ingin orang lain tahu, jadi dia menyembunyikannya. Hanya saja, saya tidak pernah membayangkan bahwa level mereka yang sebenarnya akan begitu tinggi. Gentle Snow sangat tertarik dengan bakat ini.
Dia dalam hati menyesali fakta bahwa para ahli ini hanya bisa tetap bersembunyi di persekutuan kecil seperti itu. Jika mereka bergabung dengan Ouroboros, mereka pasti akan bersinar dengan kecemerlangan yang lebih besar. Jika mereka tinggal di persekutuan sekecil itu, mereka akan segera jatuh. Bagaimanapun, persekutuan membutuhkan sumber daya keuangan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Gentle Snow sangat yakin bahwa si Feng tidak memiliki sumber keuangan yang menakutkan, terutama koin emas. Ada juga kekurangan tenaga kerja. Tidak mungkin untuk mengembangkan persekutuan di domain dewa hanya dengan mengandalkan beberapa pemain. Selain itu, mereka juga harus menderita penindasan dari persekutuan besar lainnya. Karenanya, Gentle Snow memutuskan bahwa Zero Wing tidak akan bertahan lama sama sekali. Namun, pada akhirnya, si Feng tetaplah temannya. Oleh karena itu, Gentle Snow mengirim pesan ke si Feng, memberi selamat kepadanya karena telah mendirikan Zero Wing. Mengenai bagaimana dia harus mengembangkan persekutuannya, sebagai orang luar, tidak baik baginya untuk memberikan saran. Tanda hubung. Di lantai 3 Star Trek Trading Firm, situasinya tidak sesuram yang diyakini Gentle Snow. Jika Gentle Snow bisa melihat pemandangan ini sekarang, dia pasti akan terkejut. Lagi pula, si Feng tidak hanya memiliki cukup dana, dia juga berhasil merekrut sekelompok pemain yang baru-baru ini meninggalkan guild kelas 1, Twilight Echo. Dia juga berhasil merekrut Aqua Rose, yang pernah menjadi tetua kehormatan Twilight Echo. Sebagai seseorang yang pernah mengelola persekutuan kelas 1 dengan lebih dari 10.000 bawahan, Aqua Rose memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, ketika ditempatkan dalam situasi di mana dia memiliki sejumlah besar sumber keuangan tetapi hanya persekutuan kecil yang terdiri dari sedikit lebih dari 100 pemain untuk dikelola, dia dapat melaksanakan tugasnya dengan sedikit atau tanpa usaha. Guild Leader, saya telah menerima niat Anda. Saya akan meningkatkan jumlah anggota kami hingga 5.000 dengan kemampuan terbaik saya. Adapun masalah yang berkaitan dengan sistem fasilitas guild, untuk saat ini, saya akan menerapkan sistem fasilitas guild Twilight Echo sebagai pengganti sementara. Namun, saya harap Anda dapat menyusunnya sesegera mungkin. Jika tidak, setelah beberapa waktu berlalu, tidak akan mudah untuk mengubahnya. Teman yang baik tentang situasi Zero Wing, dan dia merasa sangat optimis tentang prospek masa depan Zero Wing. Kekayaan, tenaga kerja, dan ketenaran. Dengan ketiga hal tersebut bersama-sama, akan sangat mudah bagi mereka untuk merekrut sejumlah besar anggota baru. Kalau begitu, aku harus merepotkan Nona Aqua dengan masalah ini. Rencana tidak pernah bisa mengikuti perubahan. Berdasarkan perkiraan aslinya, masih lama sebelum dia mendirikan persekutuannya sendiri. Namun, dengan penambahan Aqua Rose secara tiba-tiba, si Feng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bahkan jika persiapannya saat ini kurang, dia masih perlu mendirikan persekutuan. Selain itu, dia telah berniat selama ini untuk menangani masalah persekutuan ini secepat mungkin, hanya saja dia masih memiliki hal-hal lain yang perlu dia tangani. Sekarang setelah ada seorang profesional yang berdiri tepat di hadapannya, mengapa dia tidak memanfaatkannya? Guild Leader Black Flame, saya sudah menjadi wakil pemimpin Zero Wing. Tolong panggil saja aku Aqua mulai sekarang. Jika Guild Leader tidak memiliki perintah lain, maka aku akan mulai membuat pengaturan yang diperlukan sekarang, kata Aqua Rose dengan nada profesional. Mungkin karena dia telah menerima posisi baru, Aqua Rose dengan sangat cepat memasuki mode wanita super. Si Feng hanya bisa mundur selangkah dalam masalah ini. Dia kemudian kembali memproduksi Arclight Shield dan Basic Mana Armor Kits. Kemudian, anggota persekutuan terus bertambah. Alasannya adalah, si Feng telah menetapkan pertukaran kit armor mana dasar sebagai salah satu fasilitas yang tersedia untuk anggota persekutuan. Item ini memiliki daya tarik yang fatal bagi pemain independen, dan jika anggota baru ingin mendapatkannya, mereka perlu menukarnya menggunakan poin kontribusi guild. Sementara itu, ada banyak metode bagi mereka untuk memperoleh poin kontribusi serikat. 1. Penyelaman bawah tanah. 2. Bertukar peralatan dengan peringkat perunggu atau lebih. 3. Memberi kontribusi ke guild. Manajemen atas guild akan memberi penghargaan kepada pemain yang memberikan kontribusi dengan poin kontribusi. 4. Menjalankan misi serikat. Poin kontribusi akan diberikan oleh sistem dalam kasus ini. 5. Reputasi persekutuan pribadi diterima mencapai jumlah tertentu. Oleh karena itu, dengan begitu banyak metode yang tersedia, anggota guild tidak perlu khawatir tidak dapat memperoleh poin kontribusi guild yang cukup.
Namun, untuk mencegah penyalahgunaan oleh pemain oportunistik, pembatasan lebih lanjut ditambahkan untuk meningkatkan kesulitan bagi anggota persekutuan untuk mendapatkan perlengkapan armor dasar mana. Di atas segalanya, seseorang harus menyumbangkan sejumlah poin reputasi ke persekutuan sebelum diizinkan untuk menukar perlengkapan armor. Kedua, seseorang membutuhkan sejumlah besar poin kontribusi guild untuk ditukar dengan armor kits. Sementara itu, nilai total poin kontribusi serikat ini tidak kurang dari 20 koin perak. Dengan adanya dua pengamanan ini, tidak akan ada kesempatan bagi anggota guild untuk menyalahgunakan sistem fasilitas guild yang diimplementasikan. Sementara itu, selama si Feng memproduksi perisai Arclight dan perlengkapan armor dasar mana, Aquaros juga telah mengatur bawahannya untuk merekrut pemain di area perdagangan dan asosiasi petualang. Setelah setengah hari perekrutan, jumlah anggota Zero Wing meningkat secara eksplosif. Dari sekitar 100 anggota awal, sekarang ada lebih dari 3.000 pemain di persekutuan. Selain itu, gelombang pemain yang ingin bergabung dengan persekutuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. Kakak Aqua, jumlah pemain yang ingin bergabung dengan persekutuan tidak berkurang sama sekali. Jika situasi ini terus berlanjut, kami dapat dengan mudah merekrut 2 kali lipat dari target 5.000 anggota. Haruskah kami menambah jumlah pemain yang kami rekrut? Petik 2. Ikuti rencana awal, kami tidak akan dapat menangani begitu banyak pemain sekarang. Jika kita melakukannya, itu malah akan memaksa persekutuan ke dalam periode stagnasi, menghambat perkembangan kita. Tingkatkan persyaratan masuk untuk persekutuan, naikkan persyaratan level minimum dari level 11 ke level 12. Petik 2. Di bawah manajemen Aquaros, anggota guild yang baru direkrut mulai mengambil guild quest. Bawahan langsung Aquaros juga telah berpisah dan membentuk kelompok baru untuk menyerang ruang bawah tanah party, meningkatkan peralatan anggota baru. Semuanya berjalan lancar di Zero Wing, dan sama sekali tidak terlihat seperti persekutuan yang baru didirikan. Sebelum dia menyadarinya, malam hari tiba di Domain God. Setelah membuat sejumlah besar basic mana armor kits dan 3 Arclight Shield peringkat Fine Gold, si Feng segera keluar dari game. Alasannya, parti persekutuan Jin Hai yang telah dinantikan si Feng diadakan hari ini. Dia perlu membuat beberapa persiapan sebelum dia menghadiri parti.